Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Guru di sini, anak-anak kelas 5 di pelajaran agama Islam. Hari ini kita menginjak pada pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Jadi namanya bulan Ramadan yang indah. Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan seperti yang kita kenal adalah bulan puasa, di mana orang Islam dalam menjalankan ibadah itu ada puasa. Puasa selama 1 bulan. Satu bulan itu bisa 30 hari, bisa 29 hari. Jadi tergantung bulannya itu selesainya berapa hari itu. Nah, ini dalil untuk kita berpuasa adalah ini ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, adanya orang Islam berpuasa. Gimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu bukan hanya diwajibkan pada orang Islam, tapi diwajibkan kepada orang-orang sebelum Islam juga sudah mengenal yang namanya puasa. Ya, orang Yahudi yang beragama Yahudi itu ya, terus Kristen juga mengenal puasa dan lain-lain. Buddha, Hindu juga mengenal yang namanya puasa. Hampir di setiap agama itu mengenal puasa, cuman puasanya beragam. Nah, jadi puasa itu wajib. Bagaimana dalam ayat itu kutiba, diwajibkan. Nah, ini ya, ini puasa di bulan Ramadan. Nah, ini jadi mengapa harus berpuasa? Mengapa kita harus berpuasa? Nah, ini jadi puasa itu akan mendapatkan predikat takwa. Jadi dalam segi kejiwaan kita itu akan tenang. Takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Adalah menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya Allah. Ya. Itu takwa. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Nah, puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau syam, artinya menahan dari segala sesuatu. Jadi puasa itu dalam bahasa Arab syam atau saum, menahan diri, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya, menurut istilah ini ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seorang dapat mengambil manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Pasti mendapatkan pahala. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib terdapat pada diri seseorang. Nah, jadi apa saja syarat wajibnya? Berakal sehat. Nah, orang itu harus sehat akalnya. Kalau gila, tidak wajib puasa. Nah, ini ya, orang hilang akal atau gila tidak wajib berpuasa. Balik atau dewasa, anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Nah, ini balik ya, kira-kira umur 12 tahun lah dewasa itu. Tiga, kuat berpuasa. Nah, kuat berpuasa. Jadi orang yang lemah atau tidak kuat berpuasa itu ya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Orang yang sudah tua kalau berpuasa nanti pas sakit atau meninggal itu tidak apa-apa, tidak berpuasa, tapi membayar fidyah. Nah, ini menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Nah, fidyah itu denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Hanya satu mud adalah ukuran berat 600
gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi membayar beras atau mengasih kepada orang miskin sebanyak ini ya 626 gram beras pada satu orang miskin fidyah. Terus anak kecil berpuasa itu tidak wajib, tapi pahalanya tetap ada untuk anak itu sendiri. Serasanya apa? Serasa berpuasa Islam. Jadi orang yang berpuasa harus Islam, berakal. Ini tidak gila, mumayyiz, cerdas, dapat membedakan antara yang baik dan buruk, cerdas, suci dari haid wanita dan nifas bagi yang melahirkan. Dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu puasa bulan Ramadan, dan larang berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Kalau sudah Idul Fitri berhenti berpuasa. Kalau tetap berpuasa haram, itu dapat dosa malah ya. Kan Idul Adha, hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah, bulan haji atau Idul Adha. Itu setelah Idul Adha kan tanggal 11, 12, 13 itu diharamkan juga berpuasa. Yang rukun puasa apa? Berniat sengaja puasa Ramadan waktu telah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Niatnya kan sudah hafal semua ya. Terus yang kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi berniat terus menahan dari segala yang membatalkan puasa. Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja Pak, kalau tidak sengaja itu tidak batal. Tapi kalau sudah ingat langsung berhenti, biar puasanya tidak batal. Muntah dengan sengaja. Ini kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja misalkan tangannya dimasukkan ke mulut nanti muntah, itu batal. Datang bulan haid atau melahirkan, nanti langsung batal puasanya. Hilang akal atau gila, waktu berpuasa tiba-tiba dia berbicara sendiri, ya. Itu gila, walaupun sebentar itu tidak sah puasanya, batal puasanya. Terus murtad, keluar dari agama Islam. Tiba-tiba pada waktu berpuasa dia masuk agama Kristen, itu langsung batal puasanya. Itu hal yang merusak pahala puasa. Apa saja yang merusak pahala puasa? Ini tetap sah puasanya, cuman pahalanya rusak ya, pahalanya tinggal sedikit dikurangi, tergantung besaran dosa yang dia perbuat. Sekarang apa? Berdusta, ya, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, itu bisa mengurangi pahala puasa. Tidak batal pahalanya, cuma tidak batal puasanya, cuma pahalanya berkurang. Itu. Yang B, yang berbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, satu bulan penuh itu. Jadi perbanyaklah berbuat kebaikan. Apa saja? Sholat tarawih, sholat witir, ke masjid, terus tadarus Al-Quran, terus kan tahu ya, jadi membaca Al-Quran dengan benar, terus memperbanyak sedekah. Ini banyak sedekah waktu bulan puasa. Kalau bukan bulan puasa apa ya, tidak apa-apa bersedekah juga, cuman yang pahalanya lebih besar itu pada bulan puasa. Manfaat puasa Ramadan, manfaatnya apa saja? Ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita bisa bersyukur kepada Allah bahwa kita dalam 11 bulan ini punya nikmat yang sangat besar. Dan kita pada satu bulan ini disuruh merasakan juga orang yang kelaparan, ya,
Jadi biar ada rasa syukur, kita juga merasakan lapar melalui kejujuran. Nah, jadi selain juga menahan lapar, dahaga, dan tidak makan juga harus berkata jujur karena Allah itu maha melihat. Nah, kan rasa kasih sayang. Nah, ketika berpuasa harus punyai rasa kasih sayang sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Nah, orang berpuasa itu tambah sehat, bukan tambah sakit ya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Melatih kesabaran, pengendalian diri. Jadi ibadah puasa juga bisa mengendalikan diri atau bisa bersikap sabar. Inilah yang Pak Guru jelaskan pada pelajaran 4 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.